Ayo langku. 2 hari hanya ayah putih na masuk. Makanlah. Iya nak makan nas ketek nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenudin. Jenudin. Bangun anak. Buka mata waang tuh. Coba lihat. Ada Hayati yang datang. Sebaiknya Nah Hayati sendiri yang membangunkannya. Mudah-mudahan dia tersadar. Ku Zainuddin. Zainuddin. Siapa memanggil namaku? Hayatikah itu? Suaranya. Saya kenal benar suaranya. Tolong itu jangan. Hati-hati nak. Mana Hayati? Iya. Hayati. Kau datang tepat pada waktunya. Sudah saya siapkan rumah buat tempat tinggal kita. Sudah saya cukupkan alat-alat yang diperlukan di rumah itu. Nanti saya ambil pakaian hitamku. Pakaian pengantin. Ini tuan penghulu kita. Sudah lama menunggu kedatanganmu. Langsung kita ijab kabul. Setelah menikah, kita berangkat ke Mangkasar. Kita melihat buta Jempandang. Kita akan ziarah ke kuburannya ayah bundaku. Kita taruh karangan bunga di sana. Cantiknya kau hari ini, Hayati. Baju berkurung begini memang sangat kusuka. Seperti waktu kita bertemu pertama kali. Ini selendang sutra putih. Memang ini pakaian pengantinmu. Mari ikan tanganmu, Hayati. Kita akan pergi bersalaman dengan mamamu. Tanganmu akan kugandeng. Dari hayatku sampai matiku. Kekasihku. Mengapa kau mundur maju? Masih malu kau? Padahal hari ini hari pernikahan kita. Kemarikan tanganmu. Sudah kepunyaan orang lain. Sudah hilang dari tangan saya. Haram saya menyentuh tanganmu. Keluar kau semuanya, pergi kau semuanya. Tinggalkan kak sendiri di sini. Saya tidak ada hubungan dengan orang-orang itu. Mereka juga sudah putus hubungan dengan saya. Pergi! Keluar! Buat apa menolong orang macam itu? Kita pulang sekarang.
akan mengecek Zainuddin sebentar. Iya. Semudah ini usia. Sudah begitu berat luka yang harus kutanggung. Berhentilah bersedih begini, Engku. Yang terjadi sudahlah terjadi. Engku ini sudah banyak menuntut ilmu di Siko. Budi pekerti dan kesopanan dengan pemikiran yang luas pun sudah Engku raih. Janganlah lebih lemah daripada kami para parewa yang tidak kenal baca bismillah. Tidak baik hidup yang mulia ini terkurung semata-mata hanya memikirkan perempuan. Perempuan yang Engku junjung tinggi itu telah berkhianat, memungkiri janjinya. Di sini Engku sengsara, bersakit-sakit. Sedangkan dia sedang menikmati masa pengantin baru dengan suaminya. Engku ini orang pintar. Kenapa harus hancur oleh perempuan? Di mana letak pertahanan kehormatan yang ada pada seorang laki-laki, ha? Jangan mau hidup Engku dirampas dan dirusak binasakan oleh perempuan itu. Engku mesti tegak kembali. Coba Engku lihat lagi dunia lebih luas dan masuk ke dalamnya. Di sana masih banyak kebahagiaan dan ketentraman tersimpan. Engku pasti bisa melakukannya. Dan mengecap bagaimana nikmat kebahagiaan dan keberuntungan itu. Cinta bukan mengajarkan kita untuk menjadi lemah, tapi membangkitkan kekuatan. Cinta bukan melemahkan semangat, tapi membangkitkan semangat. Tunjukkan pada perempuan itu bahwa Engku tidak akan mati lantaran dibunuhnya. Semangat. Iya, semangat. Banyak orang-orang besar yang kalah dalam percintaan. Lantaran kekalahan itu dia ambil jalan lain. Dia maju ke politik, dalam mengarang buku, dalam mengarang syair, dalam perjuangan hidup. Sehingga dia bisa di atas puncak yang tinggi. Dan perempuan itu akan melihatnya dengan mengadah dari bawah. Saya tahu Engku pandai mengarang. Banyak buku-buku terletak di atas meja Engku. Banyak karangan-karangan dan hikayat. Kenapa tidak Engku teruskan itu? Kalau pikiran tertutup, bagaimana mungkin bisa mengarang? Kata orang, ketika ditimpa hal-hal seperti inilah, maka terbuka pikiran membuat karangan. Sekarang di mana-mana diterbitkan orang surat-surat kabar, menuntun umat kepada kecerdasan, memuat perkabaran, pengetahuan, syair dan madah, cerita dan hikayat. Kalau Engku bisa tuangkan pikiran yang tinggi-tinggi itu dengan mengarang, tentu akan berhasil Engku. Benar segala perkataanmu, Bang Buluk. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Luka pun ada sembuhnya. Mulai sekarang, saya akan memperbaiki jalan pikiran saya kembali. Hidup saya kembali. Saya tidak akan mengingat Hayati lagi. Saya akan melupakan dia. Tapi apa lagi Engku? kalau saya ingin bergerak maju, berjuang dalam hidup saya tidak bisa di sini selamanya. Saya tidak ingin kota Padang ini mengingatkan saya kembali pada apa yang sudah saya anggap masa lalu itu. Saya akan pindah ke tanah Jawa. Orang bilang, Cakrawala akan lebih luas di sana. Batavia Engku. Awak kenal anak muda dari Padang yang kerja di Batavia. Katanya dia kerja di penerbitan koran. Awak akan surati dia. Nanti ku kirimkanlah gubahan-gubahanku ke sana. Awak ikut Engku. Awak begitu mengagumi Engku. Bawalah awak menjadi jongos, menjadi pelayan, menjadi orang suruhan, dan menjadi sahabat setia. Benarkah abang mau pergi denganku? Benar Engku. Sebab dari Engku banyak kebaikan yang akan awak contoh. Awak ingin menuntut penghidupan yang baru dan akan menanggalkan baju parewa awak. Awak ingin tunduk dan kembali kepada jalan yang benar. Karena sejauh-jauhnya kita tersesat, pada kebenaranlah kita akan kembali. Saya pun memerlukan abang.
Janjiku, apa yang saya makan adalah apa yang Bang Buluk makan. Sampai mati jadi sahabat. Sampai mati jadi sahabat. Batavia, Bang Buluk. Bataviangku. Itu alas tibo di surga. Kalau banyak padu sita kaiko, awak cepat dapat jodoh. Halo Pia. Astagfirullahaladzim, Bang Buluk. Sepatu pun di kota begini, Ado yang membersihkan. Ah, bolehlah. Cuci dan semir sekalian punya awak nih. Onde, bayar pula. Tidak jadilah awak nih. Van der Wijk. Kapal Belanda paling besar, paling mewah ini, Bang. Buatan Feyenoord. Sudah mulai berlayar dari Jawa ke Andalas. Waktu itu saya baca di koran yang terbitkan karanganku. Besar sekali tuh kapal. Nanti kalau kayak di rantau, akan ku aja sama aku naik kapal Van der Wijk. Amin. Ayo, Bang. Masuk. Pak, lanca. Hah? Mahaban, Nabila Keteko. Tidak jadi awak buka lapau. Awak mau gue kontrakan banyak-banyaknya di Batavia. Pasti laku. Gaya angli mulu. Hah? Biar ketek punya uden surang. Daripada waang, ayam punya rambut yang gadangan. Oh ya, Engku Zainuddin. Ambo lah terima karang-karangan dari Engku. Dan Ambo juga lagian ke Tengku Iskandar. Ini tuh yang punya penerbitan koran. Katanya, ini mau ketemu dengan Engku. Mutu sastranya cukup memadai. Bisa saya muat sebagai kisah yang bersambung di perangkat. Kalau butuh mesin tik, nanti Rusli bisa urus sama orang muda. Ya? Terima kasih Tuan Iskandar. Aku yang terusir jauh dari kamu, jauh dari kamu. Cinta dan harapan dibunuh dan mati, bangkit dan terbunuh lagi. Udah tinggal pergi dulu. Banyak pekerjaan tertunda di Padang. Iya udah. Aku yang mengemis, mengais cintamu seperti pengemis. Aku yang dibuang dari relung tangan orang yang ku cinta. Oh Tuhan ampunilah dosa, dendam aku padanya, menunggu karma. Aku menunggu karma, menunggu karma. Aku menunggu karma. Dengar dan ingatlah saat aku bangkit dari kesedihan. Engkau kan berlutut memohon diriku, memohon ampunan dari diriku.
Selamat ya. Buku-buku kita terjual semuanya. Terima kasih. Luar biasa. Selamat Bu Zainuddin. Terima kasih. Terus terang, kisahnya seperti benar-benar terjadi. Sangat indah. Zainuddin pernah ke Surabaya? Belum. Di sana juga banyak orang-orang Minang. Ada klubnya juga kalau tidak salah. Klub anak Sumatera. Haji Kasim ini ayah saya. Beliau punya penerbitan surat kabar di Surabaya. Tapi tidak ada yang mengurus. Jadinya malah merugi. Ayah saya ingin penerbitan surat kabar itu berjalan lagi dan sukses. Tapi saya tidak bisa mengurusnya karena sedang sibuk mengurus penerbitan di sini. Jadi beliau menawarkan kesempatan ini kepada Anda. Saya punya keyakinan kalau anak muda seperti kamu ini pintar, jujur, dan bisa dipercaya. Kalau Zainuddin bersedia, kita akan bagi keuntungan perusahaan 50-50. Bagaimana? Saya Susilo, orang kepercayaan Haji Kasim di Surabaya. Tuan Zainuddin, selamat datang di kota bisnis Surabaya. Silakan, beri kantor kita nyawa dengan tulisan-tulisan Tuan. Aku jadi terkenal sekarang ya. Jangan berkata begitu, Bang Muluk. Bang Muluk berturut membantu. Sudah terkenal. Belilah baju barungku. Masa baju robek begini masih dipakai? Biar nanti saya jahit di rumah, Bang Muluk. Beli sajalah baju barungku. Kalau dijahit terus nanti tanganku bisa luka kena jarum. Tidak bisa menulis, tidak bisa karajo, tidak ada buku. Balik lagi awak jadi parewa. Kalau begitu, di mana kita cari, Bang? Abang tahu tempatnya? Tuh, cari alangku. Ayolah. Ayolah, Bang. Ada yang Oi bisa bantu? Tolonglah kawan awak ini di Perma. Bajunya, celananya, sepatunya, semua model baru. Gampang, gue ya. Habis ini kita beli oto. Oto? Iyo, aku ala sukses. Masa naik bendi terus? Tapi saya tidak bisa setir, Bang Muluk. Nanti awak ajar. Bisa, Bang Muluk. Masuk Laras. Iyo Hayati. Taraga bana. Rancaknya rumah kau le Hayati. Terima kasih Dudua. Iyo. Senang sekali ya tiang kau berkunjung ke Padang Panjang. Kadang terasa sepi kalau udah Aziz pai ke Rajo ke Padang. Batu ndak ikut udah Aziz kau ke Padang Hayati. Udah Aziz kan pulang hanya tiuk soto. Lagi pula udah Aziz salah punya rumah di Padang. Oh yo, untuk mailangan sunyi, bacalah buku iko. Caritonyo rancak bana. Sadiah menyayat hati. Hikayat luar biasa. Tan masyhur. Laku di mama. 3 kali yang mau baca buku iko. 3 kali yang mau menangis. Kau macam tukang ube di balai saja. Si Jamal dalam cerita iko. Seorang manami sama Zainuddin kau Hayati. Ambil minum aja yuk. Awi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ini ada berkas-berkas yang harus saya sampaikan ke Bapak. Iya. Ini, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Engku. Katalog terbaru ala Tibo. Bagus ini. Terima kasih, Bang Muluk.
Hati. Hati. Assalamualaikum, Uda. Hati siapkan minum, Uda. Tidak usah. Maaf, Uda. Kalau suamimu pulang, haruslah kau tahu, Hati. Sudahlah, Bulu. Percuma mengajar orang yang... Yang apa, dah? Baru sekali ini saya hilaf. Biasanya saya selalu menunggu di beranda. Waktu udah Indah pulang tanpa kabar, Hati tetap menunggu sampai larut malam. Enak. Macam orang kampung saja. Beberapa hari ini, dia suka baca buku. Entah buku apa yang dibacanya. Sudah, makan ya. Makanlah. Beri maaf udah, Hati. Udah letih sekali. Jangan terlalu sering menyakiti hati, dah. Lidah Uda itu tajam. Hati-hati sering terluka. Hati mau menyiapkan makan malam udah. Udah ingin makan malam dengan tenang. Sekaligus merayakan keberhasilan udah. Udah diberi kesempatan. Dinaikkan pangkat untuk mengurus kantor perwakilan. Kita akan tinggalkan Padang Panjang. Pindah ke Surabaya. Sebelum saya beli, ada pertanyaan sedikit. Kenapa rumah besar begini berharga begitu murah? Ini rumah disita oleh bank. Pemiliknya orang Belanda yang dikejar government karena tipu dagang dan hal-hal lain yang melanggar hukum. Baiklah, Pak. Saya akan beli. Semua urusan silakan dengan Mahmud. Baik, terima kasih banyak Tuan Sabir. Sama-sama.
anak miskin. Tak bersuku ingin menyunting bunga. Cih, mana bisa jadi gadis? Negeri ini beradab. Cih. Kau ini banyak baca buku. Sampai lupa suami. Membaca terus. Suami pulang tak disambut. Malah tidur. Mana makan? Ati menunggu udah dari sehabis Isya. Ati lelah, mungkin Ati tertidur. Jangan udah berkata begitu. Biar Ati siapkan makanannya. Ati juga belum makan. Udah. Bawa apa ini udah? Udah minum. Udah. Udah jangan begini udah. Pergi kau anak miskin. Negeri kami berada. Bunga desa itu tak pantas untuk kau. Woi, ini ceritanya persis seperti si Puyu Bugis tuh. Udah. Hah? Jahat nih yang tutur udah. Kenapa? Aku tak boleh baca begini. Indah tuh yang melarang. Curiga. Jangan-jangan memang si Puyu Bugis itu pengarangnya. Aku lihat ini terbitan Batavia. Dia merantau ke sana kan? Namanya Zainuddin dah. Janganlah terlalu dihinakan Zainuddin tuh. Setahu saya Engku Zainuddin tidak pernah menghinakan itu. Engku Zainuddin masih rindu rupanya. Kau tak terima? Kenapa? Masih cinta rupanya. Ayah. Kenapa udah masih saja mengungkit dia? Hendak apa Ati menunggu udah menghitung hari. Setiap hari sampai udah pulang. Tersiksa Ati jadi istri macam ini. Mon. Kampung. Assalamualaikum Tuan Sabir. Waalaikumsalam. Mama. Tuan Sabir. Sawal. Insyaallah. Ikut Mama. Undangannya Allah siap. Terima kasih. Ambo pastikan seluruh anak rantau Sumatera dan Ado di Surabaya akan hadir. Ikut acara gadang Tuan Sabir. Setelah acara usai, sebagai bentuk terima kasih, saya akan jamu mereka semua di rumah. Bang Bulu, saya minta tolong disiapkan. Baik, Engku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kami jadi acara gadang, InsyaAllah. Tuan Syabir, alias penulis dengan nama samaran Z. Opera terusir dipimpin penulisnya sendiri, didukung penuh oleh klub anak Sumatera. Bawa Dinda kali ini Kanda. Percuma pergi. Tidak menarik menonton pertunjukan opera bangsa kita. Permainannya kurang halus. Tidak seperti opera Belanda. Meskipun begitu, yang sekali ini bawalah Adinda. Adinda hendak berkenalan dengan perempuan-perempuan kita yang ada di sini. Ya
Kanda. Hey, we gaan naar deze geweldige voorstelling. Hallo. Berilah. Mungkin itu adalah murah hatinya bagimu. Tapi bagiku itu sangatlah mahal. Simpanlah ini sebagai azimat. Hati dan jiwaku ada di dalamnya. Selamat jalan, Jamal. Inilah segenap penggiat dari lakon terusir. Sekarang kami akan perkenalkan pengarang merangkap regisseur Tuan Zabir. datang lagi ke hidupku saat jauh dekat, semuanya sama, ku selalu mencintaimu. Tuan Aziz dan Rangkayo, Hayati. Kalian ada di sini sudah lama tinggal di Surabaya? Baru 3 bulan. Acai.
Sekian lama ada di Surabaya, baru sekali ini kita bertemu. Kami pun tidak menyangka. Pengarang ternama, ahli syair masyhur, yang selalu jadi buah mulut orang banyak lantaran tulisan-tulisan yang berarti itu adalah sahabat kami, Tuan Zainu. Syabir. Sudah tidak ada lagi nama lama. Kurang cocok dengan diri saya sekarang. Nama Syabir lebih cocok, bukan? Semua nama cocok sebagai orang seperti Tuan. Tuan-tuan, mari. Saya kenalkan tuan-tuan semua dengan sahabat saya, Aziz dan Rangkai Hayati dari Padang Panjang. Mungkin kalian ingat ini Bang Bolo. Aziz. Ya, maaf, saya permisi sebentar. Silakan, silakan. Kita tidak perlu kaget, Datu. Kita harus akui kehebatan orang. Syabir orang besar, masyhur. Orang-orang akan hormat pada kita kalau kita berkawan dekat dengan dia. Udah mau bicara dulu. Jangan macam-macam. Siapa tahu dia bisa membantu kita. Udah, jangan macam-macam. Apa udah enggak? Dari mana udah dengan Engku Zainuddin? Udah bilang, udah ditipu teman kerja hingga kehabisan uang. Dan dia kasih pinjam uang. Hutang-hutang judi udah yang banyak akan segera lunas. Bahkan ada sisanya. Tak ingatkah bagaimana dahulu perlakuan kita kepadanya? Sekarang ia begitu baik kepada kita. Tak malukah udah meminjam uang kepada dia? Buat apa malu? Kau ini banyak bicara saja. Kenapa makanannya begini? Saya tidak ingin makan makanan kampung seperti itu. Tak punya uang lagi dah. Udah tak pernah kasih uang lagi kepada Ati. Bayar utangmu. Saya sudah bayar. Kon niku membayar ping 3 tok. Utangmu iku numpuk, wis jatuh tempo. Ada apa, Mas? Wong wedok meneng ya. Ojo mbelani bojomu ya. Kabeh barang perhiasanmu wis entek kabeh. Kon saiki kere. Kon niku korban teko nafsu setan bojomu iki. Bayar. Lek gak mau bayar, barang-barang tak beslak kabeh. Tenang dulu, Mas. Supaya suami saya pun tenang. Udah. Bagaimana? Pinjam dulu ke kantor. Kantor apa? Bojomu iki wis seminggu gak ngantor. Dipecat. Jo kabeh barang-barang. Jangan.
kabeh. Dukune, sing iso kasih duit kabeh Joko. Itu kabeh itu. Kalau bisa. Joko kabeh. Udah diam saja cegah. Kita sudah tidak punya uang. Dan sekarang kita tidak punya barang-barang. Bagaimana hidup kita udah? Udah diam saja jawab. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Mana kita akan pergi? Udah. Jangan sungkan. Silakan. Anggap rumah sendiri. Terima kasih, Tuan. Tidak bisa saya bayangkan bagaimana kalau tidak ada Tuan Zainuddin. Kita bersahabat. Sudah seharusnya saling membantu. Nanti Bang Buluk akan tunjukkan kamar kalian. Semua bagian rumah ini milik kalian juga. Kecuali satu. Saya minta tolong. Kamar kerja saya. Harap tidak dimasuki. Nanti kamar itu ditunjukkan sama Bang Buluk. Terima kasih. Terima kasih, Engku. Mari. Udah. Makanlah. Kalau perut terisi, pikiran akan jernih. Makanlah. Udah. Saudara Zainuddin, budi baik saudara amat besar. Seminggu saya sakit. Sudah sebulan saya dan istri saya, saudara izinkan menumpang di sini. Daif benar saya sekarang. Tak ada balasan dari saya. Hanya memohon kepada Tuhan agar jasa saudara terlukis pada sisinya. Itu bukan jasa. Hanya kewajiban seorang sahabat kepada sahabat. Apalagi hidup kita di rantau. Wajib membela satu sama lain. Belum pernah saya memberi kepada saudara. Saya hanya selalu menerima. Karena belum waktunya. Sekarang sedang saya yang sanggup. Mungkin lain nanti. Saya yang ditolong Uda. Terlalu baik, saudara. Yang baik hanya Tuhan. Begini, saudara. Saya akan segera pergi dari hari ini. Saya akan mencari kerja lagi di kota lain. Malu saya menumpang di rumah saudara. Malu di Surabaya. Jika saudara tidak berkeberatan, izinkan Hayati tinggal di sini sampai saya dapat pekerjaan. Segera saya kabari saudara ketika saya sudah mendapat pekerjaan. Agar ia bisa menyusul.
Saya tidak keberatan istri udah tinggal di sini. Tapi saya ragukan. Kalau kesehatan Uda belum kembali benar. Hanya lantaran malu Uda ingin pergi. Lebih baik tahan dahulu. Sampai badan kuat betul. Saya sudah jauh lebih baik. Bagaimana kalau udah Aziz dan Hayati pulang ke Padang? Saya rasa lebih baik pulang dahulu. Ongkos akan saya bayar. Pulanglah untuk berpikir dan menetapkan hati. Walaupun nantinya akan kembali merantau. Tidak. Itu tidak bisa. Malu. Bagaimana Hayati? Saya hanya menurut. Baiklah. Kalau memang demikian pertimbangan yang sudah Aziz ambil. Berangkatlah. Kemanapun udah pergi. Kirimi kami surat. Beri kami kabar. Kalau sudah dapat pekerjaan. Udah bisa menjemput Hayati. Atau saya akan mengantarkannya. Maafkan Uda. Tapi nasihat saya cuma satu. Ubahlah haluan hidup. Saya berjanji, saudara. Saya kerja dulu. Sepertimu hanya bisa ku pandang. Ku menanti dirimu.